Istriku bilang dia mencintai pria lain dan minta cerai. Padahal, aku ini transmigrator masuk ke dunia novel. Di plot asli, aku harus menolak dan terlibat drama cinta berliku. Hingga akhirnya tewas tragis di tangan selingkuhannya, si Hao. Ayo kita cerai. Bercerailah, aku sudah mencintai orang lain, dipaksakan pun, kita tidak akan bahagia. Jangankan hatiku, fisikku pun, tidak akan pernah bisa kamu miliki. Mendengar dialog yang sangat familiar ini, aku langsung tertegun sejenak. Saat membuka mata, aku sadar telah masuk ke dunia novel. Berdasarkan ingatan di kepala, alurnya kini sampai pada momen sang tokoh utama, Tang Luan-Luan, memintaku bercerai. Sesuai plot asal, aku seharusnya menangis dan menolak habis-habisan. Aku tidak perlu panik, pokoknya. Dulu si karakter asli menolak cerai setengah mati dan mengancam hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Hal itu membuat Tang Luan-Luan makin jijik melihatku. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Meski ini sangat konyol, tapi aku masih bisa menerimanya. Di surat cerai itu tertulis, jika aku setuju, Tang Luan-Luan sebagai calon pewaris keluarga Tang yang kaya raya akan memberiku kompensasi sebesar 20 juta yuan. Padahal, identitasku sekarang hanyalah pria biasa berpenghasilan kurang dari 10.000 yuan sebulan. Jika mengandalkan gaji, seumur hidup pun aku takkan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Lagi pula, kami memang tidak saling cinta. Pernikahan ini dulu terjadi karena ketidaksengajaan saja. Sekarang setelah dia menemukan cinta sejatinya dan bersedia memberiku uang kompensasi melimpah. Untuk apa aku menolak? Tepat saat Tang Luan-Luan merasa sangat kecewa dan mulai tersulut emosi, aku justru menjawabnya dengan sangat santai. Baiklah, ayo kita cerai. Aku langsung menandatangani surat itu tanpa ragu. Apa kita harus ke kantor catatan sipil sekarang? Tang Luan-Luan tertegun, seolah tidak percaya dengan pendengarannya sendiri saat melihatku. Benar-benar tanda tangan. Dia makin tidak percaya. Kamu setuju cerai? Pikirnya proses ini akan sangat sulit, tapi ternyata begitu mudah. Tentu saja, aku tidak mau menghalangi jalanmu. Lagi pula, pernikahan kita hanya status tanpa hubungan intim, jadi tidak ada yang rugi. Omong-omong, kapan uang kompensasinya cair? Sebagai pembaca setia novel ini, aku tahu betul kalau dalam 1 atau 2 tahun lagi, aku akan kembali ke keluarga kandungku yang aslinya jauh lebih kaya daripada keluarga Tang. Sayangnya, si pemilik tubuh asli bernasib buruk dan tewas sebelum sempat pulang. Sekarang, fokus utamaku adalah bertahan hidup, menikmati hari, lalu kembali ke keluarga asliku demi kehidupan mewah. Yang lainnya tidak penting. Kalau begitu, mari langsung urus akta cerainya. Meski heran, Tang Luan-Luan tetap membawaku ke kantor catatan sipil hingga prosesnya selesai. Melihat notifikasi SMS perbankan bahwa uang 20 juta yuan sudah masuk rekening, aku benar-benar tersenyum lebar. Mantan istri, karena kamu sudah berbaik hati padaku, sering-seringlah menghubungiku ya. Aku bersedia membantu hal lain, tapi kalau soal perasaan, lupakan saja. Bibir Tang Luan-Luan berkedut, dia tidak mengerti sikapku, dan aku pun malas menjelaskannya. Aku hanya pulang untuk mengemas sedikit barang bawaanku lalu segera pergi. Pertama-tama, aku menggunakan uang itu untuk membeli apartemen mewah di pusat kota. Tak disangka, saat baru keluar lift, tetangga seberangku muncul. Si Hao, sedang apa kamu di sini? Jangan-jangan kamu diusir oleh istrimu ya? Meski itu kenyataan, tapi rasanya kurang enak didengar. Aku berbalik dan melihat wanita yang dulu merupakan musuh bebuyutan mantan istriku. Kalau tidak salah namanya Lin Wang. Karena hubunganku dengan Tang Luan-Luan, Lin Wang juga sering menyindir dan mencari gara-gara denganku. Bertemu dengannya sekarang jelas bukan pertanda baik. Aku mendeham kecil, lalu mendahuluinya bertanya, seorang nona muda kaya sepertimu, kenapa tidak tinggal di villa mewah? Malah membeli apartemen sekecil ini? Lin Wang memperhatikanku dari atas ke bawah. Saat tatapannya tertuju pada koper di tanganku, senyum di wajahnya langsung melebar penuh kemenangan. Wah, sepertinya kamu benar-benar diusir ya. Si Hao, apa kamu akhirnya sadar dan berhenti jadi pria parasit? Sudut mataku berkedut kesan. Lin Wang, kalau tidak bisa bicara baik-baik, diam saja. Kapan aku pernah menjadi pria parasit? Lin Wang mendengus kasar. Sila bersikap keras kepala. Kita lihat saja sampai kapan kamu bisa bertahan. Karena unitnya siap huni,
aku bisa langsung menempatinya. Malam harinya, aku membeli bahan makanan di supermarket untuk memanjakan diriku sendiri sekaligus memikirkan rencana ke depan. Kita boleh saja bersantai, tapi tidak bisa terus-terusan menganggur tanpa arah. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Aku berjalan ke depan dan membukanya, hanya untuk mendapati Lin Wang berdiri di sana lagi. Dia membawa beberapa wadah makanan yang masih hangat. Ayo minum bersama. Aku sedikit terkejut, tapi sungkan menolaknya dan mempersilakannya masuk. Sebagai putri konglomerat, dia terbiasa dilayani. Begitu dia bertepuk tangan, seseorang langsung membawakan berbagai jenis minuman keras ke dalam unitku. Kami pun duduk berhadapan di meja makan. Entah perasaanku saja atau bukan, aku merasa dia sedang sengaja mengamati sekeliling rumahku. Setelah merasa puas, dia membuka sebotol anggur merah. Ayo kita bersulang untuk merayakan status lajangmu yang baru. Aku tertegun sejenak. Jika dipikir kembali, dengan jaringan informasi miliknya, sangat mudah baginya untuk mengetahui perceraianku. Namun, perilakunya ini terasa agak mencurigakan. Jangan-jangan dia sedang merencanakan sesuatu. Terutama sorot matanya yang licik bagaikan rubah kecil, jelas menunjukkan ada niat terselubung. Tepat di saat itu, bel pintu rumahku kembali berdering nyaring dari arah luar. Aku pun merasa heran. Aku baru saja pindah ke sini dan belum ada orang lain yang tahu alamatku. Kenapa tiba-tiba banyak tamu yang berdatangan? Namun saat pintu dibuka, ternyata yang datang adalah Tang Nuan. Entah mengapa, matanya tampak berkaca-kaca merah, lalu mendadak memegangku. Si Hao, pulanglah bersamaku. Meski tidak mengerti apa yang sedang terjadi, aku refleks mundur selangkah untuk menghindar. Tang Nuan, kita berdua sudah resmi bercerai. Batasan antara pria dan wanita harus dijaga, jadi tolong jaga sikapmu. Tang Nuan langsung menggigit bibirnya erat-erat. Aku tahu, tapi aku benar-benar terdesak. Kakek sakit keras dan sekarang dirawat di ruang ICU. Beliau sangat menyukaimu. Aku mohon, jenguklah kakek agar kondisinya bisa membaik. Kakek Tang memang selalu bersikap sangat baik kepadaku. Pernikahanku dengannya dulu pun bisa terjadi berkat bantuan kakek. Tapi anehnya, jika mengikuti plot novel aslinya, kakek tidak seharusnya jatuh sakit di waktu sekarang ini. Ada apa sebenarnya? Mungkinkah berita perceraian kami yang membuat kesehatannya mendadak drop? Tang Nuan seolah bisa membaca pikiranku dan langsung mengangguk cepat. Benar, tepat seperti dugaanmu. Tapi apapun itu, tolong ikut denganku sekarang. Aku pun menjadi bimbang. Di satu sisi, aku enggan berurusan terlalu jauh lagi dengan mantan istriku. Di sisi lain, aku tidak ingin mengecewakan kebaikan hati kakek yang tulus. Tiba-tiba saja, Lin Wang mendekat dan langsung menggandeng erat lenganku dengan manja. Dia seolah ingin memamerkan hak kepemilikannya di depan Tang Nuan sambil berucap sinis. Hei Tang Nuan, bukankah kalian sudah resmi bercerai? Rasanya tidak pantas jika kamu masih terus mengganggunya seperti ini. Panggilan itu terdengar sangat akrab. Sebelum sempat beraksi, Tang Nuan menyadari kehadiran Lin Wang dan wajah cantiknya langsung berubah masam. Lin Wang, kenapa kamu bisa bersama si Hao dan memanggilnya semanja itu? Tang Nuan sungguh tidak mengerti mengapa mantan suaminya yang dulu selalu dia remehkan, kini mendadak tampak begitu diperebutkan oleh rivalnya sendiri. Namun Lin Wang justru terus memprovokasinya dengan berani membuat gerakan memutar di dadaku. Kenapa pria dan wanita berduaan di kamar saat larut malam sambil menikmati makan malam romantis? Menurutmu untuk apa lagi? Tang Nuan seketika mematung bagai disambar petir di siang bolong. Tidak sanggup merespons ucapan itu, hingga akhirnya pergi dengan langkah gontai. Aku segera menarik kembali lenganku setelah dia pergi. Menatap punggungnya, aku tidak merasa sedih, melainkan merasa bersalah, karena kondisi kesehatan kakak secara tidak langsung disebabkan olehku. Aku tidak boleh bersikap terlalu kejam. Lin Wang, terima kasih sudah membantuku tadi. Tapi aku tetap harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakek. Lin Wang langsung mencubitku dengan gemas. Aku membantumu demi harga dirimu, tapi kamu malah ingin kembali menjadi budak cinta. Dulu saat aku masih bersama Tang Nuan dengan identitas lamaku, cemohan kasar selalu mampir di telingaku. Lin Wang memang tulus ingin membantuku, jadi aku menatapnya dengan pasrah. Manusia harus tahu balas budi. Kakek Tang selalu memperlakukanku dengan sangat baik. Sekarang beliau sakit, aku tidak mungkin mengabaikannya. Melihat keteguhanku,
Lin Wang mengembuskan napas kesat meski akhirnya mengalah. Ya sudah, pergi saja sana. Dasar tidak tahu diuntung. Jangan harap bisa meminum anggur mahal ini. Biar aku habiskan sendiri saja. Aku hanya bisa tertawa geli. Ternyata Lin Wang saat sedang marah terlihat cukup menggemaskan. Setibanya di rumah sakit, aku dan Tang Nuan berjalan beriringan menuju kamar inap. Beruntun, Mauk belum menjemput kakek Tang dan beliau sudah dipindahkan dari ruang ICU ke kamar perawatan biasa. Begitu melihatku masuk, raut cemas di wajah tuanya berangsur-angsur sirna. Si Hao, akhirnya kamu datang juga. Kakak tahu kamu anak yang baik. Aku segera melangkah mendekat lalu menuangkan segelas air hangat untuknya. Kakek, bagaimana kondisi kesehatanmu sekarang? Di usia kakek saat ini, jangan terlalu sering emosi karena itu tidak baik untuk jantung kakek. Kakek Tang mengangguk perlahan sambil mencoba mengatur napasnya. Kakek mengerti, kakek masih ingin menimang cicit. Detik berikutnya, beliau menatap tajam ke arah Tang Nuan dengan amarah tertahan. Kamu ini makin berani membangkang ya. Jika masih menganggapku sebagai kakakmu, segera rujuk kembali dengan si Hao. Aku tidak akan pernah menyetujui perceraian kalian. Tang Nuan mencoba membela diri. Kakak, tapi aku tiba-tiba saja. Pintu kamar rawat didorong terbuka dari luar. Lelaki itu adalah Su Chen, kekasih idaman Tang Nuan, sekaligus tuan muda dari keluarga kaya. Ryan, keahlian utamanya adalah bermuka dua dan berpura-pura baik. Begitu masuk, dia langsung menggandeng erat jemari Tang Nuan. Dengan jari yang saling bertautan, Su Chen berujar tenang, kakek Tang. Nuan bisa menuruti semua keinginanmu kecuali yang satu ini. Kami berdua sudah berencana untuk segera mendaftarkan pernikahan kami. Kakek Tang yang baru tenang langsung kembali naik pitam hingga sesak napas. Dadanya naik turun dengan cepat hingga membuat siapapun merasa khawatir dasar kurang ajar. Apa orang tuamu tidak pernah mengajarimu sopan santun? Kamu baru bisa menikahi cucuku jika aku sudah mati. Tang Nuan refleks menarik tangannya kembali. Entah mengapa, dia merasa sangat tidak nyaman dengan sikap Su Chen saat ini. Dia melirik kekasihnya itu, lalu berbisik cemas, kenapa kamu ke sini? Bukankah kita sudah sepakat? Sementara, aku membantu menenangkan kakek Tang. Su Chen kembali melontarkan kalimat yang mengejutkan, jika aku telat datang. Kalian istriku bisa direbut oleh orang lain. Kakek Tang, ancamanmu tidak akan mempan. Nuan hanya akan menikah denganku, karena sekarang dia sedang mengandung anakku. Aku kembali terkejut setengah mati, sesuai plot aslinya. Hal ini tidak mungkin terjadi. Tapi wajah tenang Su Chen membuatku ragu apa aku salah ingat. Kakek Tang akhirnya hilang sabar, membanting cangkirnya ke lantai, lalu terbatuk daram. Tang Nuan, lancang sekali kamu. Berani-beraninya hamil anak orang lain? Mau ditaruh di mana muka si Hao? Tang Nuan ingin menjelaskan, tapi Su Chen langsung memotongnya. Kakek Tang, kesehatanmu baik, jadi jangan bikin diri sendiri emosi. Aku masih jauh lebih baik dari parasit itu, menikahlah denganku. Akhirnya, Su Chen dan Tang Nuan diusir paksa. Kakek Tang tampak sangat menyesal dan sakit hati. Aku salah tidak mendidik cucuku dengan baik, tega sekali dia. Tapi hatiku tenang-tenang saja. Aku memang tidak mencintai Tang Nuan. Keluar dari rumah sakit, aku bernapas lega lalu pulang naik taksi. Tapi di depan rumah, aku terkejut melihat seorang gadis mabuk sedang berjongkok, itu Lin Wang. Sepertinya dia minum banyak dan sedang mengoceh sendiri, dasar bodoh. Dia kan sudah tidak menginginkanmu, tapi kamu masih saja mengejarnya. Si Hao, bajingan kau. Aku juga punya harga diri, tahu? Dasar bodoh. Aku menepuk pundaknya dengan pasrah. Nona Lin memang habis minum berapa banyak sampai mabuk di rumahku. Mendengar suaraku, Lin Wang berdiri bersandar di dinding dan menatapku tajam. Sebelum aku sempat bereaksi, dia mendadak memojokkanku ke pintu. Aku melongo melihat kelakuannya. Lin Wang mencubit pipiku keras-keras hingga aku mengaduh kesakitan. Dia lalu menusuk pipiku lagi. Wah, ternyata benar-benar kamu, si Hao. Aku mengangguk. Memangnya siapa lagi? Memang ada orang lain? Tiba-tiba, Lin Wang berjinjit dan langsung menciumku. Aku membekon ini tidak ada di skenario. Dia lalu memegang erat lenganku takut aku kabur. Si Hao, aku punya harga diri. Kamu sudah cerai, jadi jangan berani mendekati wanita lain. Jujur saja, Lin Wang jauh lebih cantik dari Tang Nuan, terutama karakternya yang sangat unik.
Sikap agresifnya ini membuat pria manapun takkan tahan, termasuk aku. Akhirnya, semua mengalir begitu saja, dan harus kuakui, kasur di kamar utama ini luas sekali. Jika sebelumnya aku bingung kenapa Lin Wang sangat peduli status perceraianku, sekarang aku paham. Ternyata dia menyukaiku. Sejak kapan ini terjadi? Dia menyembunyikannya dengan sangat rapat selama ini. Bukan ini kejutan yang luar biasa. Malam itu, kami sangat intim. Keesokan harinya, saat matahari sudah tinggi, barulah kami terbangun. Begitu dia membuka matanya dan melihatku, dia langsung shock. Seperti teringat sesuatu, dia menyibak selimut dan hampir pingsan karena kaget. Aku pasti bermimpi. Ya, ini pasti mimpi. Gumamnya menenangkan diri. Aku pun langsung memasang wajah melas dan menatapnya. Lin Wang, kamu tidak mau tanggung jawab. Semalam kamu begitu agresif tanpa memberiku celah untuk menolak. Masa sekarang mau pura-pura lupa? Dia tidak menyangka aku akan bersikap begini, hingga bingung menjawab. Aku berpura-pura kesal sambil memakai baju. Kalau tidak mau tanggung jawab, pergi saja. Lin Wang panik. Walau kejadian ini mengejutkan, dia sama sekali tidak menolaknya. Tunggu, Si Hao. Aku tidak bilang tidak mau bertanggung jawab. Begitu mendengar jawabannya, aku menoleh dengan senyum usil. Gadis bodoh, aku cuma bercanda. Tapi karena kamu sudah mengklaimku, aku yang akan bertanggung jawab. Mulai sekarang, kita resmi pacaran. Kamu sengaja ya? Lin Wang kesal sekaligus malu, lalu menyembunyikan wajahnya di balik selimut tanpa bersuara. Mengusap perutku yang keroncongan, aku berkata, aku masak dulu ya, kamu tidur lagi saja. Untung masakanku enak, Tang Wan pergi, tapi datang Lin Wang yang lebih menyenangkan. Benar-benar hidup yang indah. Aku sibuk di dapur untuk memanjakan pacar baruku. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Saat ku buka, aku melihat Tang Wan dengan pipi merah seperti habis ditampar. Meski sudah ditutupi bedak, bekasnya masih kelihatan. Aku agak heran, tapi langsung bicara apa adanya. Kata dokter, kondisi kakek sudah stabil, asal jangan emosi lagi. Ada perlu apa? Tang Wan hanya terdiam membisu. Aku tidak mau pacar baruku salah paham. Kalau kamu diam saja, aku tutup pintunya. Tang Wan panik. Dulu dia selalu kumanjakan. Dia belum pernah diperlakukan sedingin ini olehku. Tapi ini semua salahnya sendiri. Saat aku hendak menutup pintu, dia buru-buru menahannya. Si Hao, aku tidak hamil. Meski dulu menolak melayanimu, aku tidak pernah berselingkuh dengan Su Chen. Aku mengorek telinga jujur. Aku tidak peduli lagi soal itu. Sudah selesai, tanyaku. Tang Wan tampak terpukul. Dia sendiri tidak tahu kenapa kakinya melangkah kemari hanya untuk menjelaskan semuanya. Bahwa dia dan Su Chen belum melangkah sejauh itu. Namun melihatku tidak peduli, dia merasa sedih. Tiba-tiba, Lin Wang keluar dari kamar memakai kemeja putihku dengan kerah terbuka lebar. Memperlihatkan tanda sisa semalam yang menjelaskan semuanya. Tang Wan membeku bagai ditusuk belati, dia kehabisan kata-kata. Lin Wang pun langsung memeluk lenganku erat-erat dan bersandar manja di pundakku. Sayang, kenapa Nona Tang kemari lagi? Kamu tahu kan aku cemburuan. Tubuh Tang Wan lemas, tangannya terlepas dari pintu. Aku tersenyum tipis sambil mengusap kepala pacarku. Sayang, kenapa tidak tidur lagi? Nona Tang cuma memberi kabar soal kakek. Kami tidak akan bertemu lagi kecuali terpaksa. Jangan cemburu ya. Tang Wan tak tahan lagi. Dia pamit lalu buru-buru pergi setengah berlari. Lin Wang langsung melepas pelukannya, lalu mencubit pinggangku kesal. Dengar ya, aku tidak peduli masa lalumu, tapi aku sangat posesif. Kalau kamu berani berhubungan dengannya lagi, aku. Pandangan Lin Wang mendadak turun ke bawah. Jantungku berdegup kencang. Aku langsung menariknya ke meja makan. Kamu lapar kan? Ayo makan. Setelah drama itu, kami resmi pacaran dan dia tinggal bersamaku. Toh aku ada uang dan dia pun kaya raya. Hidup kami sangat santai dan bahagia. Tapi belakangan ini, aku merasa ada yang menguntitku. Tebakanku, keluargaku sendiri sedang menyelidikiku diam-diam. Namun aku tetap menjalani hari seperti biasa. Sebulan berlalu begitu saja. Kudengar Tang Wan akan bertunangan dengan Su Chen 2 minggu lagi. Aku tidak peduli, toh dia mau bertunangan dengan siapapun. Bukan urusanku. Beberapa hari berlalu, tibalah hari ulang tahun Lin Wang. Keluarga Lin menggelar pesta mewah. Hubungan kami masih dirahasiakan, jadi banyak yang belum tahu. Saat beberapa tamu melihatku datang ke pesta keluarga Lin, mereka
mulai berbisik-bisik dan menunjukku. Bukankah dia suami simpanannya Tang Nuan? Itu kan masa lalu. Sekarang Tang Nuan mau bertunangan dengan Tuan Muda Su. Dia hanya benalu tidak berguna, tidak tahu malu sekali datang kemari. Aku merasa konyol. Apa salahnya datang ke pesta pacarku sendiri? Terlebih lagi, aku melihat orang-orang yang menyelidikiku di tengah kerumunan selain mereka. Ada juga beberapa sosok mencurigakan lainnya. Sepertinya drama seru akan segera dimulai. Aku mengabaikan gunjingan orang hari, toh mereka cuma badut. Aku duduk di kursi kosong sambil memperhatikan Lin Wang yang anggun mengenakan gaun bawah di hadapan semua orang. Dia langsung menatapku. Kalau bukan karena dikerumuni banyak orang, dia pasti sudah menghampiriku. Tapi tak kusangka ada pengacau yang datang mencari masalah denganku. Su Chen bersama teman-temannya langsung mengepungku. Tatapannya sangat tajam, seolah ingin menghajarku saat itu juga. Dia mulai mengejekku dengan kasar. Hei benalu tidak berguna. Siapa yang mengizinkanmu datang kemari? Ini tempat khusus kalangan atas. Sampah, sepertimu tidak pantas di sini, mau kusir paksa. Cepat pergi. Aku mulai kesal. Aku diam bukan karena takut. Tapi bukan berarti aku tidak punya emosi. Bisa marah. Aku menatap Su Chen. Mendadak ingat rahasianya yang menderita ejakulasi dini. Aku pun mengejeknya setengah berbisik, menjadi sampah masih mending daripada pria 3 detik. Apa wanitamu tidak mengelur? Bagai cacing kepanasan, Su Chen langsung meledak marah, kurang ajar. Omong kosong apa itu? Aku bukan pria 3 detik. Bisik-bisik mulai terdengar dari sekeliling kami. Mereka tampaknya meragukan kejantanan pria itu. Tapi tidak masalah, rumor yang terus diulang-ulang lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Saat Su Chen bersiap memukulku, aku pun bersiap membalasnya. Namun tak disangka, tiba-tiba Lin Wang datang menerobos kerumunan demi melindungiku. Dia melotot marah pada Su Chen. Su Chen, sedang apa kamu membuat keributan di sini? Siapa yang mengizinkanmu bersikap lancang padanya? Namun Su Chen masih belum sadar situasi Nona Lin. Jangan ikut campur. Si Hao ini cuma sampah. Biar ku beri dia pelajaran sampai mati. Lin Wang hampir menendangnya. Berani sekali dia menghina kekasihku, padahal dialah sampah sebenarnya. Dia pacarku dan calon suamiku kelak. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Seketika seisi ruangan langsung gempar, semua orang saling berpandangan tak percaya. Bagaimana bisa si Hao tiba-tiba menjadi kekasih Nona Lin? Orang-orang berbisik, bukannya dia mantan suami Tang Nuan? Hebat banget numpang hidupnya, pengen rasanya berguru. Tang Nuan yang baru tiba pun, seketika merasa sangat tidak nyaman, bahkan mulai cemburu. Dia menyesal telah bercerai karena emosi. Bagaimana bisa dia menceraikanku demi pria seperti itu? Su Chen sendiri langsung melongo. Sambil tersenyum getir, Su Chen berkata, Lin Wan pasti bercanda, si Hao tidak pantas untukmu. Aku meliriknya dingin, ku beritahu ya, kalau aku tidak pantas, memangnya kau pantas. Semua orang menganggapku bagai pungguk merindukan bulan. Hanya Lin Wan yang nekat melindungiku. Saat keadaan makin kacau, semua menuduhku sebagai pria licik penggoda wanita dan ingin mengusirku. Bahkan orang-orang dari keluarga Lin ikut berdatangan. Aku tidak panik karena melihat beberapa sosok di kerumunan mulai bergerak. Saat semua ingin merundungku, mereka maju dan berseru, Tuan Muda Si Hao, akhirnya kami menemukan Anda. Ucapan itu langsung memicu kehebohan besar, orang-orang saling pandang dan berbisik heran. Bagaimana bisa yatim piatu miskin tanpa status dipanggil Tuan Muda? Di saat yang sama, beberapa orang menerobos kerumunan, seseorang mengenali seragam mereka. Astaga, mereka dari keluarga Si dari ibu kota. Siapa yang tidak tahu keluarga Si? Ratusan keluarga Tan, Su, atau Lin sekalipun tak ada apa-apanya. Bagaimana mungkin keluarga raksasa itu memanggilku Tuan Muda? Seseorang lalu teringat rumor lama. Aku ingat 20 tahun lalu keluarga Si kehilangan putra mereka dan menggelar sayembara besar. Tapi tak pernah ketemu. Jangan-jangan Si Hao adalah putra itu. Kalau dipikir-pikir, wajahnya memang mirip sekali dengan foto Tuan Si di internet. Di luar aku tampak tenang, padahal dalam hati sudah sangat heboh. Ini dia momen yang paling ku nanti-nanti. Tidak kusangka aku bisa pamer sehebat ini di sini. Orang-orang itu berlutut di hadapanku. Padahal sudah abad 21.
Tapi aturan kasta ini, pemandangan ini sungguh luar biasa sampai aku sendiri terpana. Kami pengawal keluarga Si datang untuk menjemput Tuan Muda Pulan. Untung aku tahu alurnya, kalau tidak, pasti sulit bagiku berpura-pura tenang. Semua berjalan sangat lancar setelah itu. Melalui tes DNA, akhirnya terbukti bahwa aku dan Tuan Si memiliki hubungan darah. Hasil medis menunjukkan kecocokan 99,999% bahwa aku adalah putra kandungnya. Lin Wan sampai syok setengah mati di hadapan semua orang. Aku menggandeng tangannya dan pergi. Karena identitasku sudah terbongkar. Tidak ada lagi yang berani menyebutku pria simpanan yang hanya menumpang hidup. Lin Wan mencubit telinganya sendiri sampai kesakitan untuk memastikan ini nyata. Aku adalah putra tunggal keluarga Si dan kelak seluruh kekayaan ini menjadi milikku. Dulu aku hanyalah anak yatim piatu yang dihina semua orang. Kini, aku menjadi sosok yang tak mampu mereka gapai. Seluruh anggota keluarga Si sangat menyayangiku dan selalu mendukung apapun keinginanku. Saat tahu aku dan Lin Wan berpacaran, bahkan berniat menikah, mereka mengirimkan seserahan kecil. Seserahan yang katanya sederhana itu justru menggemparkan semua orang karena diangkut berkonvoi-konvoi truk ke rumah keluarga Lin. Banyak orang iri setengah mati. Sementara itu, Su Chen dihajar pengawal keluarga Si karena tidak sopan padaku. Dia dirawat lama di rumah sakit, membuat pertunangannya dengan Tang Luan terpaksa ditunda. Aku tinggal di villa pribadi pemberian keluarga Si dan memasak bersama Lin Wan. Setiap kali mengingat hari ulang tahunnya, dia selalu tersenyum bahagia. Si Hao, kau benar-benar memberiku kejutan luar biasa. Dulu semua orang mengejek seleraku, tapi sekarang mereka malah iri. Tak kusangka kau putra keluarga Si. Dulu aku ingin kau jadi menantu keluarga Lin untuk mengelola perusahaan bersama. Sekarang tampaknya mustahil. Aku tersenyum, lalu mengusap sisa tepung di pipinya. Bukan tidak mungkin kok, soal itu tidak penting, karena aku mencintaimu apa adanya. Lin Wan bersandar manja di dadaku, aku benar-benar merasa telah menemukan harta karun. Suatu hari saat belanja bersama Lin Wan, aku tak sengaja berpapasan dengan Su Chen yang baru sembuh. Dia merangkul mesra dua wanita di jalanan yang jelas-jelas, bukan Tang Luan. Melihat tingkahnya yang lihai, ini pasti bukan yang pertama kali. Tuan Muda Su, janji mau membelikan kami mobil sport beneran kan? Su Chen tertawa mesum sambil meraba pinggul kedua wanita itu. Jangankan mobil, rumah pun akan kubelikan. Tiba-tiba, Tang Luan muncul entah dari mana. Dia menjambak kedua wanita itu dengan wajah penuh amarah. Su Chen, teganya kau memperlakukanku seperti ini. Besok kita bertunangan. Tapi kau malah. Su Chen mendorong kasar lalu menamparnya. Kenyahlah, bikin risih saja. Dulu kita setuju bertunangan kan bukan cuma karena keinginanku sepihak. Bukankah kau sendiri juga mau? Sifatku memang begini, kalau tidak tahan, pergi saja. Tang Luan jatuh tersungkur. Hujan deras tiba-tiba mengguyur, membuat bajunya basah kuyup dalam sekejap. Namun dia bergeming, terduduk di sana bagai anjing jalanan yang malang. Dia sangat menyesal. Su Chen sama sekali tidak peduli. Dia pergi begitu saja bersama kedua wanita menor itu. Sambil melontarkan hinaan, dulu aku cuma penasaran padamu, jangan merasa hebat. Aku dan Lin Wan menyaksikan semua itu dari dalam mobil. Setelah berpikir sejenak, aku berkata padanya, aku mau turun sebentar. Lin Wan mengangguk patuh di dalam mobil, baiklah, aku tunggu di sini. Aku mengambil payung, lalu berjalan menghampiri Tang Luan untuk melindunginya dari hujan deras. Dia perlahan mendongak dan menatapku yang sudah lama tidak ditemuinya. Wajahnya basah oleh air mata dan hujan saat dia langsung memegang erat bajuku. Si Hao, aku menyesal menceraikanmu. Seandainya tidak ada Lin Wan, apakah kita bisa rujuk kembali? Aku terdiam sejenak lalu menggelengkan kepala. Tidak mungkin, Tang Luan. Sejak kau meminta cerai dariku, hubungan kita sudah berakhir. Bahkan tanpa Lin Wan pun, kita tidak bisa kembali. Nasi sudah menjadi bubur, bukan? Tang Luan menangis histeris sambil terus meminta maaf. Aku pun menyelimutkan jaket ke pundaknya. Berdirilah dulu, kalau mau bicara. Tang Luan menatapku lekat-lekat, tapi dia tidak menemukan sisa emosi apapun di wajahku. Akhirnya, dia bertanya lirih, boleh aku memelukmu? Cuma pelukan saja. Entah demi masa lalunya, atau alasan lain. Tangisannya begitu pilu, hingga aku tak tega menolak.
Kami berpelukan erat di tengah hujan. Dia berbisik lirih, "Terima kasih, Si Hao. Hidup ini memang penuh pilihan. Dulu Tang Nuan memilih Su Chen daripada aku, hingga harus menerima akibatnya. Ada pepatah bilang, jalan pilihan sendiri harus diselesaikan meski dengan merangkak. Hanya ini yang bisa kubantu. Sisanya adalah karma yang harus dia tanggung sendiri." Begitu aku kembali ke mobil, Lin Wan langsung mengeringkan badanku dengan handuk. "Kenapa basah begini? Nanti kalau flu bagaimana?" Walau dia melihatku memeluk Tang Nuan dan merasa kurang nyaman, dia memilih diam dan tetap perhatian padaku. Tersentuh oleh ketulusannya, aku mengusap kepalanya lembut, "Sayang, ayo kita menikah." Matanya yang berbinar langsung menatapku seolah takut aku berubah pikiran, lalu mengangguk cepat. "Ayo menikah besok." Menikah tentu saja harus, tapi kalau besok jelas tidak mungkin. Kami butuh persiapan matang, mana bisa dilakukan dalam semalam. Orang tua kami mencari hari baik dan menetapkan tanggal pernikahan 2 bulan lagi. Di saat bersamaan, ku dengar kabar Tang Nuan membatalkan pertunangannya. Orang-orang yang dulu meremehkanku kini malah menjilatku demi bisa menjalin relasi. Ku dengar mantan istri Tuan Muda Si membatalkan pertunangan karena Su Chen selingkuh. Katanya performa ranjang Su Chen juga payah sekali. Kejadian ini benar-benar memalukan. Bagaimana menurutmu, Tuan Muda? Apa kami perlu memberinya pelajaran? Aku menggeleng pelan. Tidak perlu repot-repot. Lagi pula ajalnya sudah dekat menurut alur cerita aslinya. Sebentar lagi Su Chen akan didiagnosis menderita kanker stadium akhir yang tidak bisa disembuhkan. Sisa hidupnya tinggal 1 tahun lagi. Untuk apa mengotori tanganku demi orang sekarat seperti dia? Lebih baik aku menemani calon istriku memilih gaun pengantin dan berfoto bersama. Kini aku akan selalu memanjakan dan menjadikannya prioritasku. Masa lalu biarlah berlalu. Saat melihat Lin Wan keluar dari ruang ganti dengan gaun putih anggunnya, jantungku berdebar kencang. Dulu aku merasa terasing di dunia ini. Tapi sekarang hatiku sudah sepenuhnya damai dengan gugup dia bertanya bagaimana. Apa gaun ini cocok untukku? Aku melangkah mendekat dengan setelan jasku. Dia memang sudah cantik, tapi gaun ini membuatnya berkali-kali lipat lebih indah. Aku jadi teringat masa lalu, ketika dia sengaja memakai kemejaku di depan mantan istriku untuk menegaskan kepemilikannya. Di cermin, kami tampak sangat serasi bersama. Aku merengkuh pinggangnya dengan lembut dan berbisik mesra. "Cantik banget, emang gak salah pilih istri. Kalau kamu tampil begini di depan orang lain, mata mereka pasti langsung silau." Wajah Lin Wang yang memerah sambil tersenyum malu. "Bisa aja kamu ngomong." Aku pun berbisik ke telinganya, "Tapi menurutku istriku paling cantik waktu pakai kemeja putih hari itu. Gimana kalau nanti malam dipakai lagi?" Wajah Lin Wang makin merona. Kamu kok makin." Aku langsung memotongnya. "Kamu kan udah jadi istriku, kok masih malu? Sekarang kita baru 25 tahun. Ke depan, kita masih punya waktu minimal 60-70 tahun lagi buat bareng-bareng, istriku. Kalau kamu malu terus, gimana nanti? Kamu harus mulai biasa." Sambil membuka penutup wajahnya, ku cium bibir Lin Wang. "Istriku, mohon bantuannya ya untuk puluhan tahun ke depan. Nanti aku bakal mewarisi 10 perusahaan, hari-hari indahku baru aja dimulai."